kita ngomong Voltus lah ya, paling gampang lah ya. Kalau kondisinya masih lengkap gitu dan cukup bagus, itu sekarang bisa 35 juta lah, 35 juta. Podcast kita kali ini kedatangan seorang, ini orang yang hebat banget nih, temen gue udah lama. Kalau lu main koleksi toys dan action figure, lu pasti tahu lah. Ini salah satu sepuh dan sultan di dunia permainan ini, dunia toys Indonesia ya. Hoax nih, belum sepuh. Aduh. Sepuh dan sultan. Nanti kalau yang nonton sesepuh bener, malu nih gue. Background-nya aja tuh udah menunjukkan ini, koleksi-koleksinya dia tuh. Oke, dan juga co-foundernya Victory Toys dan salah satu orang di balik kedatangan Kurata Tetsuo atau yang di sini dikenal sebagai Kotaro Minami, pemerannya Satria Baja Hitam ya. Ya, Jason. Apa kabar sudah? Gila, gue kabar baik. Lama ya? Gue temen sama lu udah berapa lama ya? Dari retret 2005 ya? Iyalah 2000-an lah, tahun 2000-an ya. Iya. Kalau 2005 kan? Iya, 2005 lah, 2004, 2005 mungkin ya. Nomor lu udah 15 tahun ya? Mungkin lebih awal kali. Gue inget kerja, resign 2003, gue ikut PD. Iya, 2003 lah gue rasa. Iya, gue seingat gue sih gue kenal sama lu 2005 sih ikut. Oh, ya mungkin ingatan lebih tajam. tapi sekitar situ lah pasti. Iya, 15 tahun lah gue. 15 tahun, iya. Dan gue sangat salut banget sama lu karena lu adalah salah satu orang yang menurut gue bener-bener mengejar passion apa yang lu dapetin gitu. Karena gue ingat banget waktu itu gue pernah ngobrol sama lu kan, lu pernah bilang sama gue tuh dari dulu tuh pengen banget kalau kerja tuh one day tuh gue bisa ya bener-bener sesuai dengan apa yang gue mau lah, yang ini hobi gue banget kan, sama gue kan lu ya kita tuh punya hobi yang sama, suka main game, ya kan, suka anime superhero dengan segala macam ininya dan akhirnya sekarang lu pas lagi kita kenal, kita lagi masa pencarian juga kan, maksudnya apa nih gitu kan yang bisa kita kerjakan yang kita suka gitu kan. Iya, lu juga masih kerja kantor, gue juga waktu itu bukan musim ya, apa istilahnya, semester terakhir kuliah lah gue waktu itu lah. Iya kan. Wah, jadi ketahuan umurnya nih gue sama lu beda nih balik. Iya. Gue cuman yang milenial tapi milenial tua gue. Masih ngaku milenial. Selama lu lahir setelah tahun 1980, lu hitungan masih milenial kan? Oh, ya berarti lu oke lah, lu boleh ngaku milenial. Gua boleh tapi gue milenial tua, Gen Y tua gue. Oke, approve. Nah, lu ngundang waktu itu gini, gue sangat tertarik banget waktu itu pas lu bilang lu pernah datang ke Jepang, lu pernah visit Jepang kan, dan lu ketemu sama Kotaro Minami atau Kurata Tetsuo, pemeran Kamen Rider Black atau yang di sini dikenal sebagai Satria Baja Hitam. Tapi jujur ya gue benci sebenarnya istilah Satria Baja Hitam itu. Itu gara-gara RCTI. Kenapa Kamen Rider jadi Satria Baja Hitam? Itu gimana coba? Dan lu inget gak? Ya zaman dulu main asal translate aja kali ya, nggak ngerti. Dan lu inget pas lagi dia berubah, dia ngomongnya apa? Mantra Aji kan? Iya kan? Kalau lu kalian yang dulu yang pernah nonton pas lagi zaman masih RCTI, masih zamannya decoder tuh belum kayak sekarang. Iya kan? Dia berubah ngomongnya Mantra Aji kan? Bukan dia berubah, bukan itu zaman bahla banget itu gua inget itu gua kelas 6 SD pas dia mulai main tuh. Iya, 6 SD itu. Itu kan memang lama, memang Kamen Rider lama itu kan. Iya, jadi ya mungkin zaman dulu juga mungkin yang familiar aja kali ya, makanya pakai nama Mantra Aji segala. Iya, tapi tetap aja. Gue setelah realize Mantra Aji apa? Coba Mantra Aji. Ya udahlah. Terima aja deh. Tapi populer banget kan dia sampai sekarang kan, maksudnya influence-nya masih ada gitu ya. Iya, boleh dibilang Kamen Rider yang populer di Indonesia ya. Rider paling terkenal lah kalau gue bilang. Iya, di Indonesia lah ya. Karena rasanya Kamen Rider itu yang benar-benar diputer di televisi nasional pertama ya si Satria Baja Hitam sih memang RX betul. Iya. Itu betul. Kurata Tetsuo, Kotaro Minami.
Nah, ini gue penasaran nih, lu gimana ceritanya bisa sampai ngundang dia, dan gue pernah dengar lu pernah cerita sama gue, lu dimasakin atau dibikinin steak sama dia. Oh, itu Gimana sebenarnya ceritanya itu? gue juga rada-rada lupa tuh jadinya udah lama juga sih, tahun 2011 atau 2012. Jadi, memang kita kan di dunia hobi itu kan ya ada komunitas-komunitasnya gitu kan. Jadi kebetulan itu gue di komunitas yang suka koleksi robot lah. Robot semua gitu. Nah, jadi kita tuh dulu itu e-commerce itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita mau pesan barang dari Jepang pun gampang gitu. Lebih gampang lah. Kalau dulu tuh nggak segampang itu. Jadi kita itu terpaksa pergi ke Jepang lah gitu untuk hunting barang-barang murah ibaratnya gitu loh ya kan. Ya sekalian kita ngeliat lah itu apa sih kita ngomongnya the Holy Land lah kalau gitu. Para kolektor itu the Holy Land-nya itu kayak apa gitu. Udah di-save. Udah di-save. Holy Land-nya kayak apa gitu kan. Jadi udahlah kita pergi gitu. Nah, kita pergilah rame-rame. Mungkin ada 15 sampai 20 orang lah gitu lah ya. 15-20 orang. Iya, 15-20 orang benar, semua kolektor semua. Kayak bikin private tour tapi untuk ini. Enggak. Ya, semi private tour lah ya, tapi kita naik pesawat juga beda-beda gitu. Naik pesawat juga beda-beda. Teman di sana. Iya, kalau yang duitnya banyak naik Garuda gitu kan. Kalau gue naiknya AirAsia gitu. Jadi bisa-bisa, cuma pas sampai di sana kita cuma bilang aja kita pergi dari tanggal segini sampai segini gitu kan. Nanti maunya di sana. Nah, kita masing-masing kalau nggak salah kalau penginapan kita atur bareng lah. Penginapan kita atur bareng, kita cari Airbnb bukan ya? Udah zamannya belum ya? Kayaknya belum juga deh. Jadi kita carilah pokoknya lah yang tipe apartemen gitu, bukan hotel. Jadi satu apartemen bisa rame-rame. Nah, ya udah, jadi diatur lah sampai sana. Pas sampai di sana kita udah ada itinerary-nya gitu. Kita mau kemana. Gitu. Kita kayak ke museum mainan Bandai lah. Terus cari hunting mainannya di lokasi-lokasi mana lah gitu. Kalau di dunia mainan tuh udah tau lah, di Akihabara lah, di Nakano gitu udah harus ke sana lah gitu. Nah, ada satu tempat itu yang si tempat Kotaro ini gitu. Jadi kebetulan kita punya kenalan orang Jepang. Nah, si Kotaro itu mungkin bagi orang yang banyak yang tahu dulu waktu itu, dia juga buka restoran steak gitu loh. Jadi memang dia usaha restoran steak. Namanya Billy the Kid. Gitu. Nah, iya namanya Billy the Kid, benar. Billy the Kid. Billy the Kid cerita cowboy itu. Iya, yang cerita cowboy itu ya betul gitu. Nah, jadi kita udah ngomong nih sama teman kita di Jepang, kita mau dong coba ke restoran si Kotaro nih gitu kan. Bisa dibikinin janji nggak gitu loh. Nah, ya udah, terus teman kita ya udah kita coba deh gitu. Kita coba gitu bantuin. Akhirnya ya udah tuh dicoba dihubungin sana. Biasanya si Kotaro itu nggak mungkin mau nemuin keluar gitu. Fansnya gitu lah ya. Walaupun dia ada di restoran itu. Iya, walaupun dia ada di restoran, biasanya dia cuma di dapur aja gitu. Dia kan koki kan gitu. Di belakang aja gitu, di belakang layar. Nah, cuma mungkin karena waktu itu teman kita ini bilang, ini ada fans lu nih dari Indonesia nih gitu. Rame datang 20 orangan gitu ya kan, mau makan itu. Bisa nggak lu keluar sapa lah gitu kan. Ngobrol gitu loh. Nah, singkat cerita, oke lah, dia okein gitu. Ya udah, jadilah kita satu malam kita udah set tanggalnya, kita ke sana makan. Ya benar, dia pas udah kita makan nih, dia keluar nyalamin kita satu-satu. Terus mungkin karena dia happy juga lah ya. Karena kan gua rasa mungkin si Kamen Rider Black itu memang paling terkenal di Indonesia sih ya. Jadi kayaknya mungkin dia merasa masih dihargai lah gitu kan. Jadi dia happy gitu. Jadi ya kita foto-foto lah semua di situ. Terus kita mintain tanda tangan. Jadi tuh anak-anak juga udah prepare. dari Jakarta tuh udah bawalah mainan-mainannya, box-boxnya gitu kan. Untuk tangan gitu. Pas sampai sana kita udah ngobrol-ngobrol itu. Ya udah kita mintain tanda tangan satu-satu. Terus di sana dia juga jual merchandise, baju gitu kan. Jadinya ya kita beli juga. Terus kita minta tanda tangan gitu. Ceritanya gitulah. Dia masih famous gak sih hitungannya di situ? Di sana ya mungkin nggak se-famous di sini kali ya. Cuma belakangan kayaknya kan mereka ada buat
remake juga lah ya, maksudnya dia jadi cameo apa gitu, jadi dia mulai naik lagi sih gitu. Tapi memang yang memang waktu itu kita amazingnya adalah si Kotaro itu kan nggak pernah datang ke sini dari semenjak dia nggak pernah datang lah ibaratnya gitu kan. Terus kedua dia belum, waktu kita datang itu belum ada film-film remake-nya dia deh. Jadi di sini juga mungkin udah rada turun lah ya gitu ya. Terus tapi kita tuh istilahnya rombongan pertama lah gitu yang ketemu dia, makan di situ, dikasih tanda tangan, foto bareng sampai puas banget. Tiap orang itu dia mau difoto bareng gitu loh. Kita satu-satu foto bareng satu-satu gitu. Jadi amazing banget. Jadi itu benar-benar waktu itu perjalanannya sih berkesan lah ya gitu. Maksudnya akhirnya ya ini juga bisa ketemu dan bisa say hi, bisa foto bareng. Terus gimana gitu perasaannya ketemu idola lu masa kecil yang dulu cuma nonton di TV, lihat di TV, terus tiba-tiba ada di depan mata lu dan akhirnya bikin makanan buat lu gitu. Ya happy lah, pasti lah ya kan, happy lah gitu loh. Memang ya dulu kita yang bisa nonton doang gitu, nontonnya ketemu orangnya langsung gitu ya kan. Jadi happy aja gitu ketemu idola masa kecil gitu kan. Gitu. Ya ada ya kalau gue jujur gue nonton, gue juga suka, tapi gue nggak berat banget gitu, gue ngefans aja gitu. Tapi ada beberapa temen gue tuh yang ngefans banget, itu happy-nya luar biasa gitu loh. Bener-bener gitu loh. Jadi ya gitulah gitu ya kan. Dia kayak ketemu bintang film terkenal aja sekarang gitu. Lu bayangin, lu dulu ngefans sama siapa sih? Tahu ada Bruce Willis gitu ya, lu ketemu dia gimana sih gitu? Iya. Gitu ya, mungkin bagi orang awam dia nggak sepopuler bintang Hollywood lah ya. Tapi kan bagi kita yang memang kita grow up dengan karakter itu, pasti ada nilai nostalgic value-nya lah. Nah, lu pas lagi di sini nih, lu Victory Toys, lu udah ini belum? Udah established belum? Atau memang belum? Oh enggak, itu waktu itu belum. Gue itu benar-benar baru mulai masuk ke dunia perhobian gitu ya. Jadi ya benar itu kalau nggak salah 2011-an lah gitu. Jadi 2011. Ya gue juga baru mulai gabung di komunitas gitu. Gue juga baru mulai masuk ke dunia koleksi lah gitu. Jadi yang namanya Victory Toys itu belum ada waktu itu. Gitu. Nah, terus itu kenapa lu akhirnya memilih untuk buat toko mainan Victory Toys dengan ya kalau yang gue perhatiin ya, lu kan toko lo ini kan Victory Toys ini lebih banyak fokus ke robot ya, correct me if I'm wrong ya, tapi ya betul. Fokus ke robot-robot. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk ini Victory Toys? Ya, walaupun memang lu tadi sempat bilang ini passion lu, tapi kan sebenarnya kan secara kerjaan lu kan juga udah settle, harusnya kan lu nggak perlu repot bikin beginian lagi. Iya kan? Iya. Karena namanya bikin bisnis, satu pasti minta waktu, yang kedua pasti juga lu harus harus keluar duit. Iya kan, mana ada di bisnis nggak ada modal. Iya, betul. Bisnis nggak ada modal, nggak mungkin. Gitu. Ya, jadi, singkatnya sih, kita ngomongin Victory Toys dulu ya, jadi nggak melebar-melebar, kita ngomongin passion segala macam nanti. Jadi kayak lu tadi ngomong di awal gitu kan, maksudnya dari dulu kita kenal kan, ya kita udah punya satu gambaran nih, maksudnya setuju lah gitu, sebenarnya kalau bisa kita melakukan sesuatu yang kita suka gitu kan. Ya kayak lu bilang tadi, gue pun juga hobi yang dibayar ya. Iya gitu loh, maksudnya kita melakukan sesuatu, ya kita juga dibayar gitu kan. Yang sesuatu yang kita senang dan kita dibayar, atau bisa menghasilkan lah ibaratnya. Nah kayak dan tadi ya sebenarnya pekerjaan gue pun sudah settle gitu. Dan kebetulan pekerjaan yang gue gelutin dari 2010 itu pun juga memang sesuai dengan passion gue. Jadi ya memang gue happy gitu dengan pekerjaan gue saat itu. Nah, ya namanya kita passion banyak lah ya, kita nggak bilang kayak misalnya contoh gue suka nonton juga, suka baca buku udah pasti gitu kan, suka isi mainan juga dari kecil, suka main game juga kayak lu bilang gitu kan. Nah kebetulan gue berkecimpung masuk di komunitas yang komunitas mainan gitu loh. Sedikit banyak gue tahu kan, jadi kan ternyata di dunia mainan itu seperti ini toh gitu kan. Kayak tadi gue bilang, kalau dulu tuh nggak segampang itu nyari barang gitu. Harus kita pesen lewat web atau datang ke sana untuk hunting barang-barang murah. Ya, kebetulan gue juga background-nya kan bisnis.
Ya memang itu salah satu strong point-nya gue lah gitu. Maksudnya manajemen dan juga bisnis gitu. Jadi gue melihat peluang-peluang lah gitu. Jadi sebenarnya awalnya gue kepikiran gitu iseng-iseng mau jualan Gundam. Lo tau Gundam nggak yang dirakit-rakit tuh? Ya, tahu. Sekarang istilahnya jadi Gunpla ya. Ya Gunpla ya, Gundam Plamo ibaratnya gitu. Iya. Plamode gitu. Gue baru dengar tuh istilahnya di belakangan ini, gue dengar istilah jadinya Gunpla. Gunpla kayak dulu gue gak pernah dengar istilah Gunpla. Iya, enggak, itu sebenarnya dari istilahnya dari dulu Gunpla memang. Oh, Gunpla. Ya, Gunpla gitu. Cuma belakangan ini kan jadi populer banget karena memang mereka juga benahin distribusinya sih di Indonesia gitu. Jadi lebih populer. Nah, jadi awalnya gue tuh main rakit-rakit Gundam dulu. Kepikiran, jualan Gundam kayaknya oke juga nih gitu kan. Iseng-iseng gitu, cuma buat sampingan doang. Nama juga, ya kita beli Gundam mahal, ya kalau bisa kita jualin, untungnya kan bisa buat beli Gundam lagi gitu. jadi hobi barang koleksi gitu tuh. Biasanya kalau hobi gitu tuh. Iya gitu. Jadi kan kita mikir duit gaji kita ya buat hidup aja gitu. Hobi kalau bisa hobinya menghidupi sendiri gitu. Pengennya gitu. Kalau bisa dapetin uang buat kita gitu. Ya sebenarnya simpel doang idenya waktu itu gue mau di jualan Gundam, tapi setelah dilihat-lihat kayaknya persaingannya ketat banget deh gitu. Maksudnya nggak worth it lah secara bisnis wise itu nggak worth it lah gitu. Gue pikir. Kenapa nggak worth it? Kenapa ketatnya tuh kayak gimana sih maksudnya? Karena menurut gue udah terlalu banyak pemainnya, terus juga marginnya itu tipis banget, marginnya kecil lah kalau yang setelah gue pelajari lah gitu ya. Karena banyak gue kan nggak bicara, iya kan gue nggak bicara gue tiba-tiba punya ide gue mau jadi distributor utamanya gitu kayak kelas MAP gitu, karena kan dulu tuh yang distributor utamanya tuh MAP. Gitu. Artinya kalau MAP butuh modal seperti apa gitu kan, kayaknya nggak mungkin lah kita pasti kan, lagian gue kan juga ada pekerjaan tetap pasti kan juga ya salar kecil-kecilan lah ibaratnya gitu kan dulu pikirnya. Jadi ya udah akhirnya gue pikir adalah nggak inilah. Nah pas gue udah mulai masuk berkecimpung ke dunia hobi yang ibaratnya lebih dalam, jadi koleksi robot-robot besi nih gitu, bukan rakitan lagi gitu, robot besi. Ya ketemulah beberapa orang yang sevisi lah, bukan sevisi sih lah ya, maksudnya mereka juga pikir coba yuk kita jualan gitu, ngerti nggak lah? Kita bisnisin lah hobi kita ini, kita bisnisin yuk gitu. Nah, ya waktu itu mereka ngajakin gue gitu, mau nggak yuk kita coba yuk jualan aja buka toko kayak atau apa gitu kan. Mereka tuh dulu idenya membuat barang, jadi bikin figur sendiri lah ibaratnya gitu. Pemikiran utamanya produksi sendiri ya. Produksi sendiri gitu. Karena ya itu yang ada dalam pikiran beberapa temen gue lah. Nah, tapi kalau gue berpikirnya kalau produksi sendiri itu butuh proses lebih panjang. Gitu. Ini repot kan? Iya, karena kan lo harus ada pabrik, harus ada skillnya, pengalamannya dan lain-lain lah ya ibaratnya. Bukannya nggak mungkin, tapi butuh proses lebih panjang gitu. Hulu hilirnya yang repot lah ya. Iya, gitu loh. Betul, jadi nggak segampang itu menurut gue waktu itu. Nah, kalau gue punya ide, gue bilang, kita masukin aja jadi distributor, gue bilang gitu. Distributor aja gitu, ya kan? Karena setelah gue lihat market landscape-nya, belum banyak nih yang jadi distributor. Gitu. Ada satu nama doang yang gede banget gitu loh. Dan dia nggak pegang semua merek juga gitu. Jadi, maksud gue secara point of view bisnis, masih ada kesempatan masuk gitu, di bisnis ini. Gitu. Udah akhirnya kita sepakat udah kita jalanin aja gitu. Ya sudah. Tapi gue memang di sini sebagai shareholder pasif lah ya gitu. Jadi gue kalau ini jadi board of advisor aja lah gitu. Gue jadi advisor aja gitu. Sisi itu nggak terlalu terlibat di day to day. Iya. Jadi yang memang operasionalnya itu partner gue lah gitu. Jadi gue cuma shareholder aja. Michael, ya? Kalau mereka punya ide apa, butuh advice apa, ya gue offer advice gitu. Karena di pekerjaan gue pun ya pengalamannya di situ gitu. Itulah memang tempat gue berusaha dan ruang lingkup pekerjaan gue di situ lah gitu. Jadi gue bisa offer good advice lah mungkin gitu. Jadi ya itu sejarahnya VT itu didirikan. Jadi tahun 2012 akhir
ya pergi ke Jepang tuh, shareholdernya gue, ketemu meeting di sana dengan beberapa perusahaan di sana. Ya sudah, jadi VT itu, Victory Toys itu ditunjuk menjadi distributor beberapa merek. Gitu. Dan sampai sekarang, berarti dari 2012 akhir sampai sekarang ini ya kita puji Tuhan masih berjalan baik. Itu proses gimana Sen? Maksudnya gini, itu kan distributor di Jepang itu kan ya yang salah satu yang gini, produsen mainan yang paling terkenal kan salah satunya adalah Bandai, ya kan? Betul. Gue sempat ada beberapa nama lah. Prosesnya gimana? Maksudnya untuk meyakinkan ini, apalagi gini, kondisi lu kan tadi kayak lu bilang adalah lu baru bikin nih, belum apa-apa, kan pasti gini loh. Mereka berpikir gue produsen, udah gede, distribusi ke seluruh dunia. Terus kenapa gue harus kasihnya ke lu yang baru punya toko gitu loh? Gimana lu bikin mereka yakin akhirnya? Karena gini, ya perlu gimana pun pasti dikasih kuota kan, harus ada minimum ya kan, harus ngambil berapa kan? Betul. Makanya itu pentingnya lu do bisnis kan. Lu do bisnis itu enggak segampang lu berpikir nih kayaknya oke nih kita masuk yuk. Tapi lu nggak punya knowledge apapun dan lu nggak punya bayangan apapun gitu. Iya, itu nggak bisa. Ya, begitu. Kebanyakan orang kan mikir, kebanyakan orang mikir kan, ya udah nih kayaknya oke nih yuk kita masuk aja. Tapi dia nggak dulu research dulu, dia tidak mendalami dulu gitu kan. Dia tidak benar-benar menguasai. Gue nggak bilang menguasai lah, tapi at least lu harus tahu cukup banyak mengenai apa yang akan lu jalankan gitu. Seperti itu. Kebetulan kayak gue bilang tadi, bahkan sebelum ya teman-teman gue nih kita mulai VT ini, ya mereka ini sudah jadi kolektor hitungannya ya 10 tahun lebih gitu loh, ya kan. Gue tergolong baru sih waktu itu, gue baru 2 tahun di dunia koleksi lah ya. Tapi partner gue itu mereka udah punya pengalaman di bidang ini, maksudnya di dunia perkoleksian ini cukup lama gitu, ya kan. Jadi udah tau lah buying behavior-nya para kolektor, terus jenis-jenis robot apa ibaratnya. Karena kita fokusnya di robot ya, jadi dan karena memang ini semua gue dan shareholder gue semua demen robot gitu. Bukan kayak demen superhero Marvel gitu, demen juga, tapi kita spesifik robot gitu. Kita dari kecil nonton robot memang gitu. Jadi kalau lu tanya film robot pertama apa yang masuk di Indonesia, kita bisa tahu Voltus gitu kan, terus apalagi Ghost Sigma gitu. Udah dihafal di luar kepala lah gitu ibaratnya. Udah ngelotok gitu kan. Jadi kita udah tahu. Nah, kayak balik lagi tadi kayak lu bilang, kok bisa mereka percayain sama lu yang baru gitu. Ya. Karena kita juga lihat gitu. Kayak misalnya kalau lu ngomong tadi kita sebut aja lah. Gue sebut merek aja lah, Bandai gitu. Bandai kan udah besar sekali dan memang kebetulan dia pun sudah punya distributor di sini sudah lama sekali. Gitu. Jadi kita nggak approach mereka gitu. Karena mau approach pun juga pasti nggak bisa. Gitu. Karena mereka berlakuin tuh single distributor aja. Gitu. Dan kita tergolong baru, sedangkan distributornya udah 10 tahun. Dari gue kuliahnya dia udah ada distributornya gitu. Sebelum sering belanja di situ. Iya, gue sering belanja juga gitu. Gue kalau dulu kuliah gitu, pulang kuliah gitu, main ke TA, cuma liatin dia alasnya aja, liatin gitu, nggak bisa beli gitu. Cuma ngeliatin aja gitu. Ya cuma ngeliatin aja, ini bagus ya, udah gitu pulang gitu. Ya, lalu banyak lah, maksudnya dari dia mulai bisnis pun udah jauh lebih dari kita gitu kan. Jadi ya kita memang bisa kita milih merek-merek baru di dunia perindustrian robot gitu loh. Yang dia mereka baru juga dan mereka belum ada distributor di sini. Gitu. Nah jadi ya udah kita meeting itu kita bikin proposal, kita bikin presentasi juga. Nah presentasi itu isinya apa? Walaupun lu baru, tapi lu tunjukin lu ngerti gitu, lu ngerti dunia ini. Lu ngomong sama kolektor gitu, lu bukan ngomong sama pebisnis gitu. Karena kalau pebisnis itu belum tentu tahu gitu apa yang lu jual gitu. Kalau cuma kita ngomong bisnis murni ya. Karena memang satu komen yang gue nggak pernah lupa itu salah satu ownernya atau salah satu managing directornya merek itu, mereka bilang ke kita gitu, kita percaya sama lu karena apa? Karena lu adalah you are the collector gitu. Lu tahu apa yang lu ngomongin gitu, ya kan? Kalau gue ngomong robot sama lu tahu gitu ceritanya kayak apa nih, background story-nya kayak apa, lu ngerti gitu. Jadi
lu bisa tahu gitu loh orang-orang mana nih yang target marketnya gitu. Dan juga lu tahu cara ngejual nih barang intinya gitu. bukan kita bukan tipikal orang yang ketika disodorin produk nih gitu, kita bingung ini apa nih gitu. Kita nggak gitu, kita udah tahu gitu loh. Bahkan kita bisa kasih, ini kayaknya ini rada salah nih, nggak mirip sama filmnya nih gitu. Kita bisa kasih masukan begitu gitu kan. Jadi di situ timbul kepercayaan. Gitu. Jadi ya, terus kita juga dekat sama komunitas-komunitas kan ya, kita cerita kita di komunitas ini. Jadi mereka yakin. Jadi intinya itu tadi gue bilang, walaupun lu baru, ya lu kan udah kuasai marketnya, sedikit banyak tahu, lu tahu produk-produknya gitu, lu tahu trennya, lu tahu siapa yang beli, ya kan, buying behavior-nya, dan ya terus sama lu juga pilih perusahaan yang lu wakili juga, ya kita awal yang baru-baru dulu lah gitu loh, ya kan, dan kita lihat baru tapi punya potensi nih gitu, dan memang terbukti gitu loh. Walaupun kita ambilnya merek-merek baru pada waktu itu 2011-an 2012, sekarang mereknya jadi gede gitu, mereknya jadi terkenal gitu, dan salah satu pemain utama gitu, ya kan. Jadi ya di situlah kuncinya sih gitu. Ya, mungkin ya know what you want to do lah gitu, dan do research gitu, jangan cuma selalu you do your homework lah sebelum ketemu. Iya, you do your homework first gitu. Mungkin ini apa ya, bisa jadi pembelajaran juga kali buat kita semua kali ya. Karena gue sering dengar nih ya, atau sering lihat orang kadang-kadang mereka pengen dapat investor atau pengen deal dengan siapa gitu, entah itu bisnis to bisnis atau bagaimana pun. Tapi ya mereka, ya kayak tadi lu bilang, mereka nggak ngerjain homeworknya mereka gitu, mereka nggak research dulu, mereka main hantam aja, atau mungkin mereka juga nggak tahu bagaimana cara meyakinkan mereka, dan kadang-kadang mereka juga lupa sama faktor X. Menurut gua tadi faktor X dari lu adalah lu kolektor dan lu ngerti sama kolektor tuh. Dan itu mungkin kadang yang hilang kali ya. Jadinya kadang-kadang orang tuh gue sering lihat kan, apalagi kalau di industri startup sekarang orang berlomba-lomba pengen dapat investor kan. Sebenarnya buat gue investor itu nggak harus sih, karena lu dapat investasi dari investor ada harga yang harus lu bayar. Iya kan? Betul, ada pengharapan juga dari investor lu lah gitu, dan pasti. jadinya lu juga nggak sebebas sebelumnya ketika lu memang punya kontrol penuh sebelum ada investor kan. Tapi ya betul. Menurut gua poinnya di sini adalah ya you do your homework gitu loh. Karena kalau gue kalau lu nggak melakukan segala macam, mungkin bisa jadi nggak deal sih. Iya, betul. Ya, the art of pitching. Sama ya kita, baik itu kita kerja sama orang atau kita do bisnis juga, ya kita perlu ada core kompetensi juga lah ya, kita kompetensinya di mana gitu. Jadi memang pada waktu itu kebetulan shareholder-nya VT itu cukup beragam lah ya, kayak misalkan ada satu yang memang udah lama banget dan istilahnya tuh level geeks-nya itu level udah geeks banget lah gitu, jadi dia bener-bener tahu banget mengenai dunia robot-robot gitu lah ya, dan jago desain gitu. Nah, kalau gue kan mungkin lebih ke sisi bisnis gitu ya, gue bisa advice sisi bisnisnya seperti apa, gimana kita convince brand gitu untuk percaya sama kita, karena sedikit banyak pun di pekerjaan gue pun seperti itu gitu. Pekerjaan utama gue itu adalah brandnya gitu, gue yang memilih distributor gitu, jadi gue tahu pengharapan sebuah brand itu terhadap distributor itu seperti apa, gue tahu. Jadi bisa offer advice ke teman-teman gue itu harusnya begini kalau lu mau apply pegang satu merek gitu. Itu juga perlu lah gitu. Nah terus sekarang kan kita lagi 2020 nih, lagi ya tau lah, COVID, pandemi ini kan benar-benar bikin semua bisnis industri pada berantakan kan. Nah di dunia toy sendiri nih, di dunia action figure ini gimana nih? Apakah mereka ya para kolektor ini masih tetap duitnya nggak ada serinya, atau mereka ternyata sekarang juga mulai stop segala macem, atau gimana nih? Ngeri juga komen ini gue. Kalau gue bilang sih semua industri sekarang sih pasti kena imbas lah ya. Pasti kena imbas lah. Kecuali beberapa industri lah ya, kayak mungkin kayak Zoom begini, dia malah mungkin
Ini paling tinggi dibanding sebelum-sebelumnya kali saat-saat begini gitu ya. Kayak Zoom atau Netflix gitu ya. Tapi kalau kita ngomong consumer goods, hobi gitu, collectibles apalagi, pasti ada imbasnya lah gitu. Karena kan biar bagaimanapun prinsipnya lu mengkoleksi itu kan lu membeli dari disposable income lu ya kan. Maksudnya bukan dari uang sehari-hari untuk makan lu beliin koleksi, itu salah banget gitu loh. Ya kan? Nah, jadi mereka pun pasti kan punya usaha gitu ya, mungkin terimbas juga dengan kondisi COVID ini gitu. Jadi pasti mereka spendingnya pun pasti diperhatikan lah. Gitu. Tapi pasti ada penurunan, tapi penurunannya sih kalau dibilang sampai bisa membahayakan usaha hobi ini sih enggak sih gitu. Tapi ada penurunan. Ada penurunan tapi nggak sampai bikin lu inilah ya. Kan soalnya kalau ngomong tentang industri yang sangat-sangat berasa banget kayak misalnya sinema, bioskop, film gitu. Ya, kalau itu kan udah impact-nya itu imbasnya 100% lah ibaratnya gitu ya. Ya, gitu. Masih bisa survive lah ya dengan segala macam. Ya. Nah, sih itu. Sekarang kita ngomong tentang mainannya sendiri. Tentang item. Tadi kan lu sempat bilang robot besi. Apa sih maksudnya robot besi? Emang beda sama Gundam gitu ya? Gundam emang setahu gue emang plastik. Iya. Ya. Kalau robot besi ini, robot besi itu emang benar-benar dari besi atau kayak gimana? Iya, jadi parts-nya dia itu memang besi, die-cast kita ngomongnya gitu ya. Okay, jadi memang dari besi gitu. Jadi kalau lu pasti pernah megang mobil Hot Wheels lah ya. Itu kan die-cast kan, besi kan. Ya seperti itulah kira-kira lah. Kalau gua ngomong gampangnya lah ya untuk orang awam ya seperti itulah. Jadi ibaratnya robotnya itu juga dipegang berat gitu loh, kayak benar-benar robot gitu. Besi, dan lu kalau pegang juga berasa gitu, dingin gitu kan. Karena besi gitu. Nah, itu yang dicari sama kolektor robot gitu. Tapi lu seneng sama robot? Kalau ditanya kenapa, itu dari kecil sih ya. Karena gue juga gini. Gue sendiri kita ya kurang lebih kita generasinya ini deket lah ya. Kita sama-sama nonton film robot, nonton film tokusatsu, anime segala macam. Pas zaman-zamannya video Max. Anjir. Betul. Betamax sih, Betamax. Wah banget sih. Iya, Mak, di rental gitu kan. Wah, di rental ya kan. Kalau misalnya lagi keluar mau harus nunggu, aduh nggak sabaran ya kan. Iya udah sama persis. Sama persis. Ya, dulu kan zaman-zaman kita nontonnya Voltus. Ya kan. Iya. Apalagi itu kita Robo. Jingle ya kan. Ya gue nonton itu, Tapi Kamen Rider gue juga nonton. Kamen Rider zaman yang masih Ichigo gitu. Kamen Rider. Iya. Gue masih ingat banget mereka berubah tuh belum ada gerakan handshake-nya. Berubah harus naik motor dulu, motornya ngebut kenceng terus bandingan muter baru dia berubah. Iya kan? Iya kan? Nonton Google 5. Ya kan? Iya, Google 5. Google 5 juga terkenal banget, betul. Terus ada Gaban, Sariban. Ya, Gaban, Sariban, betul. Itu dua terkenal. Ada banyak Spesialif. Iya, ada banyak macam. Kenapa lu akhirnya lebih suka dengan robot gitu? Dan lu gini, seingat gue ya, kalau robot itu ada dua kategori ya, super robot dan real robot, bener gak? Iya, betul. Lu lebih kemana? Betul. Super robot gue. Super robot, yang robotnya gede-gede, yang biasa gabungan-gabungan. Enggak, sebenarnya ini kita ngomong untuk orang awam banget ya, karena pasti yang nonton ini kan tentunya geeks kayak gila gitu. Jadi kalau bilang super robot sama real robot itu benar. Tapi definisinya itu bukan dari ukurannya loh, gitu. Bukan berarti kalau super robot itu dia super, dia gede banget. Terus kalau real robot itu kecil gitu, enggak dari situ definisinya. Definisinya itu yang pertama, kalau super robot itu kita ngomongnya tuh jurus-jurusnya magic dah gitu, pasti nggak masuk di akal lah. Jurusnya juga harus biasa kalau mau keluar jurusnya harus disebutin dulu kan? Iya, terus misalnya dia kombinasi pun kombinasinya kadang-kadang nggak masuk akal, pokoknya tiba-tiba jadi kayak gitu kan. Yang gitu-gitu lah, yang ibaratnya mungkin kalau dikeluarin jurus sih satu planet bisa hancur kan. itu sebut itu masuk jenisnya gitu, kayak bisa kalau ya kita semua mungkin rata-rata di Indonesia tahu Voltus lah ya. Voltus masih mending gitu. Jadi dia ada 5 kapal gabung, paling nggak kita bisa lihat sequence itu masih bisa diterima dikit lah gitu lah ya. Tapi dia masuk jenisnya pun super robot karena ya jurus-jurusnya itu
out of this world lah gitu. Kayaknya di teknologi nggak pernah ada nih kayak gini nih gitu lah kan. Jadi masuk akal gitu. Makanya dia super robot. Nah, lu sebut Get Robo, itu lebih gila lagi. Itu 3 kapal lu bayangin lu gabung bisa jadi robot kayak gitu tuh gimana caranya? Gitu. Pokoknya itu kita ngomong anime magic lah udah gitu. Nah, itu definisi super robot kayak gitu gitu. Nah, kalau real robot itu dia dibikinnya ya ada apa sih ngomongnya? Ya ada landasan ilmunya lah ibaratnya. Jadi kayaknya masih masuk akal lah kalau misalnya dia ada nih, ini masih bisa masuk akal lah gitu. Robot apa? Gundam tuh real robot. Gundam real robot gitu loh. Karena kan di situ dijelasin kayak ada ceritanya ini pakai teknologinya ini gitu. Atau kayak misal Pacific Rim lah. Pacific Rim itu kan juga masuknya kan ya kategori real robot lah ya, karena masih bisa dijelaskan lah, dan juga jurusnya kan nggak outrageous gitu ya, misalnya dikeluarin jurus itu kan enggak gitu kan. Ya mungkin gitu. Kalau misalnya superhero Marvel dimasukin mungkin kayak Iron Man kali ya. Iya, kayak Gundam kan dia senjatanya apa? Laser doang, beam saber, maksudnya terus missile biasa, atau bahkan kayak dia kayak peluru artileri biasa gitu. Jadi masih bisa dijelaskan lah gitu. Kalau yang gue pernah nonton, walaupun kadang ada beberapa Gundam yang jurusnya juga gila sih. Kayak Gundam. Nah iya itu Gundam memang udah sedikit abu-abu lah belakangan lah gitu, ada jurus yang gila juga. tapi in general dia masih masuk kategori real robot lah. Oke, jadi nah kalau gue lebih demennya super robot gitu. Iya, karena gue grow up-nya dengan super robot gitu. Jadi film pertama yang gue tonton itu Voltus. Aloman waktu itu kedua. Ghost Shogun, Ghost Sigma, itu semua super robot tuh. Ghost Shogun, Ghost Sigma, Getter Robo, Gaiking, itu semua super robot semua. Mazinger Z juga. Dan Mazinger Z juga. Dan ditambah lagi, beruntung gitu, orang tua gue tuh beliin gue mainan gitu. Jadi gue tuh kecil pun gue punya mainan-mainan, Voltus gue punya, terus apa lagi yang gue punya. Banyak lah, Daltanias lah, Voltron, itu gue punya semua gitu. Gue koleksi. Nah, gue koleksi itu memang dari kecil deh. Gitu. Dari kecil pun gue udah ada koleksi. Jadi waktu gue beli itu, gue simpen bener-bener loh. Gue simpen dan gue. Voltus lu masih sayangnya, enggak, sayangnya adik gue lahir, hancur semua, hilang. Dulu ya. Gue inget gue udah simpan baik-baik, terus adik gue lahir, gede dia bisa main, dia mainin lah, hancur udah hilang semua. Dulu beda jiwanya. Kan kalau lu punya Voltus itu adalah apa ya? Ya lu salah satu robot yang must have lah. Hampir semua orang punya Voltus dulu kan. Tapi dulu sekarang juga kalau untuk kolektor gitu ya, kolektor robot apalagi kayaknya Voltus itu must have gitu. Makanya setiap kali ada produk Voltus pasti hit banget di sini, pasti ngehit gitu. Nah, gue dulu juga punya Voltus. Gue dulu ingat gue punya Voltus. Ya, Ghost Sigma gue punya dulu sama robotnya Google Five. Nah, iya. Ya tapi ya nasibnya sama kayak lu. Hancur emang. Karena kan dulu mikirnya ini mainan benar-benar kita main. Mainan, iya. Betul. Kita mainin kan, ada pedangnya, ada apa ya, kita mainin robot. Iya. Robot lain tak-tok ya segala macam. Ya akhirnya hancur. Iya. Nah, iya makanya. Nah, sekarang itu kira-kira. Mahal udah. Jadi memang di collectibles pun ada yang namanya orang-orang yang koleksi barang-barang vintage kita ngomongnya. Jadi vintage collectible. Nah, ya barang-barang itu udah berharga banget sekarang. Kira-kira kisarannya berapa tuh? Ya dengan kondisi pasti second life. Udah pasti second. Tapi tergantung kan kadang-kadang ada kolektor itu yang dia masih ibaratnya masih mint lah gitu ya, karena mungkin memang dia waktu dari beli awal pun ya dia disimpan gitu, nggak dimainin. Kita ngomong Voltus lah ya, paling gampang lah ya. Kalau kondisinya masih lengkap gitu dan cukup bagus, itu sekarang bisa 35 juta lah, 35 juta. 35 juta? 35 juta ya. 35 juta. Ya, ini kondisi lengkap lah ya, kita bilang yang lengkap, ada dusnya dan cukup bagus kondisinya. Ya. 35 juta sekarang orang jualnya. 35 juta. Ya kebayang lah, untung gue nggak koleksi yang gitu-gitu nih, buat gue gitu demen sih. Tapi kalau yang demen ya demen, kan itu nilai nostalgianya kan tinggi banget lah. Iya. Kan? Gitu.
Iya, 25 juta. Gue dulu berarti nonton kenapa itu akhirnya rusak. Gue inget banget, gue dulu beli Voltus itu lagi kecil 80.000. Ya, dengan segala macam lah ya, inflasi segala macam. Ya. Tapi dulu 80.000 itu dulu juga termasuk mahal ya sebenarnya kalau dikit-dikit ya, itu tahun berapa gitu kan. Memang, tapi memang nggak dikonvert dengan inflasi kayak tahun sekarang harusnya pun bisa harga kamu kena 35 juta kalau beli baru. Iya kan. Ya karena kan ini hukum supply dan demand lah ya. Itu udah produksi lagi masalahnya. Jadi ya udah berarti mencari dari yang kolektor memang mau jual gitu. Karena pabrik nggak mau produksi lagi. Supply dikit. Ya gitu lah. Nah sekarang koleksi lu yang paling mahal, yang paling ini banget. Gue koleksinya udah mulai menyebar sih ya. Jadi tadinya fokusnya robot. Terus belakang juga udah mulai main ke statue gitu ya, patung-patung gitu. Patung Marvel, Dragon Ball gitu-gitulah. Ya, kalau dibilang paling mahal sih gue biasa-biasa aja lah. Ya paling mahal 25 lah paling mahal. Mahal 25 itu apa tuh? 25. Itu patung itu. Patung Dragon Ball. Dragon Ball apa, Goku atau apa? Goku sama Broly. Jadi kayak adegan gitu. Iya, si siapa namanya? Broly-nya lagi jambak si Goku. Kan ada di filmnya tuh dulu tuh. Seperti itu ya. Jadi kalau di patung itu kita ngomongnya scale-nya berapa? Skalanya berapa? Skalanya berapa? Yang biasa itu 1/6 dan 1/4. Nah, yang Goku dan Broly ini skalanya 1/4. Jadi 1/4 itu maksudnya gede dong. Kalau ukuran orangnya 2 meter, misalnya si Broly tingginya 2 meter, berarti patungnya 1/4-nya. Berarti 50 cm gitu ya. Gede dong dengannya itu. Iya, lumayan gede. Jadi total tingginya itu sekitar 80 cm. Gede itu. Ya, gede. Gitu. Ya, gue nggak bisa bilang sih, kebetulan patungnya di rumah orang tua gue taruh di situ udah nggak muat, jadi diungsikan ke sana sebagian. Gila. Tapi lu beli hanya sekedar itu ini. Gue bukan kolektor mainan lah ya, jadi gue posisi gue sebagai orang ngomong, lu beli itu 25 juta dan ya, gue kadang-kadang cuma liatin doang anjir sebenarnya. Gimana diliatin doang? Diliatin dikagumi. Kalau patung itu, iya. Kalau robot masih bisa digerak-gerakin lah. Kalau robot, kalau patung ya cuma liatin aja, nikmatin aja. Detailnya segala. Jadi setiap koleksi itu punya cara menikmatinya lah gitu. Kalau koleksi robot, ya kita bisa pose-posein gitu kan, karena ada artikulasi gitu ngomongnya. Kalau patung itu ya kita nikmatin dari detailnya itu loh, detailnya sama nilai artistiknya. Gila. Kalau bukan kolektor mungkin mikir, oh my god nih, what? Gini, gue juga kolektor gitu. Teman gue kolektor bukan di toys gitu. Gue juga sempet tanya-nanya sama lu kan, gue demen aja kadang beberapa gue suka beli, tapi kan ya nggak sampai yang harganya udah juta-jutaan kayak lu gitu kan. Dan juga sebenarnya kendalanya adalah tempat. Itu kan harus ada tempatnya kan? Iya. Iya kan? Betul. Nah, itu sebenarnya kalau dipikir semua koleksi itu sama sebenarnya. Kalau menurut gue ya, jebakan kolektor tuh sama. Jadi kayak tadi, misalnya kita sudah membeli misalnya sepatu nih. Kita dulu mungkin waktu awal koleksi belinya takut-takut gitu ya, beli yang 1 juta dulu deh gitu, 500.000 gitu. Sama, gue juga gitu, beli robot dulu yang 1 juta aja deh, 2 juta aja deh gitu. Suatu saat nih ketika lu ada satu barang yang pengen banget gitu, terus harganya 4 juta gitu misalkan, atau 5 juta gitu, terus lu make the leap gitu, gimana lu beli dah dulu, kita pikir pokoknya gue nabung dulu deh, gimana pokoknya gue cicil kayak nabung gitu ya, sebenarnya nyicil udah salah gitu. Misalnya ya udah kita take the leap of faith gitu, kita beli dapat nabung gitu kan, lu beli yang 5 juta, besok ketika lu beli yang 4 juta itu udah biasa aja. Ya, itu kan racunnya begitu. Yang 5 juta gitu. Jadi gue berasa kayaknya ya udahlah yang di bawah itu murah gitu. Jadi ketika gue udah mulai ke tahap beli yang 5 juta misalnya. Mainan yang tadinya dulu waktu awal banget gue beli 1 juta juga mikir gitu ya.
ketika sekarang beli 1 juta, ini murah, udah beli langsung. Nggak mikir lagi udah. Nah, itu jebakan kolektor gitu di semua sih kalau menurut gue. Racunnya kan begitu memang. Nah iya, makanya gitu. Racunnya kan nih begitu. buat viewers juga nih kalau yang mau nyemplung ke dunia koleksi, jadi hati-hati. Nih ya, dulu gue kan masih suka koleksi baju bola, jersey bola original ya. Gue nggak ngomong Ya. Ya itu sama gitu, yang gua hadapin itu juga sama. Dulu beli cuma berapa kan harga jersey itu makin naik kan. Ya beli itu akhirnya nambah ini, nambah namanya, nambah nomornya, nambah ini. Ada lagi yang versi yang speknya yang lebih bagus lagi, yang mirip kayak yang dipakai sama pemain. Belum lagi yang bekas dipakai pemain, ada tantangan. Terus itu kan harganya makin mahal kan. Ya, makin mahal. Terus sekarang gue udah nggak koleksi jersey bola lagi. Sekarang gue koleksi Under Armour. Kayak gue pakai baju sekarang ini baju Under Armour Project Rock yang kerjasama sama The Rock. Satu kaos ini aja nih, kaos serius. Dan itu kalau lihat ini sebenarnya kaos kayak sama kayak kaos yang dipakai banget kurang lebih. Ini harganya. Ini harganya. Nah, ya udah. Ini harganya berapa? Nah, ya udah. Lebih ribu. Ya udah. 500.000. Nah, iya. Iya kan? Iya, makanya sama gitu. Di mana-mana hukumnya sama gitu. Dan kayak gitu juga, misalkan kalau kayak kita kolektor gitu, kalau beli mainan kayaknya 1 juta oke gitu ya. Tapi kalau kita suruh beli baju yang harganya 400.000 aja, kita bilang mahal banget, gila nih, nggak masuk akal gitu. Jadi masing-masing punya preference gitu kan, punya prioritas gitu. Iya. Beli baju segitu bagi lu biasa aja gitu. Buat gue gila men, beli baju segitu ngapain? Ya, gue kan akhirnya kan gue beli ini sebenarnya gue bukan beli barangnya, gue beli brandnya. Iya pasti. Tapi kalau baju kayak gitu-gitu, tas kita banyaknya beli brand lah sebenarnya. Gue kan beli brandnya, gue beli karena ini ada The Rock-nya. Ya kan, jadi gue belinya itu, bukan beli kaosnya gue. Iya, that's it. Gitu, iya. Kekuatan brand itu kan, makanya hebat. Iya. Jadi melenceng dikit ya. Gue penasaran sih, sebenarnya kalau untuk ngomongin toys ya, sebenarnya toys itu tuh action figure atau apapun itu lah yang di dunia lu dulu ini sebenarnya barang yang paling mahal itu apa sih? Wah, gue juga bingung jawabnya itu ya. Karena banyak sih, karena dunia action figure itu kan banyak. Atau kalau gini deh, pertanyaannya gue ganti. Barang yang pernah lu lihat, yang paling mahal yang pernah lu lihat? Yang pernah gue lihat ya, ada sih satu robot nih ya. Kecil sih, 20 cm gitu. 20 cm segini kurang lebih. Iya. Itu harganya kalau nggak salah hampir 1 miliar deh. Hampir 1 miliar? Iya. Itu robot apa? Mazinger, tapi Mazingernya itu dia cuma di seluruh dunia tuh cuma ada 10 kalau nggak salah. Di seluruh dunia cuma ada 10 gitu. Dan itu dapetinnya susah banget deh waktu itu deh gitu. Jadi kalau dilelang atau dihargain ya segituan gitu. Kalau gue nggak salah ingat ya, gue juga mungkin rada lupa. Tapi pokoknya nilainya fantastis deh gitu. Kayak nggak masuk akal gitu. Nah, itu nilainya gini. Kadang-kadang barang koleksi itu kan ada nilai itu kan emang sengaja ya dibikin sedemikian rupa value-nya sampai naiknya segitu kan. Tapi sometimes apakah ada yang beli atau enggak itu kadang-kadang jadi tanda tanya kan. Ada mungkin yang beli, tapi mungkin juga ada, tapi mungkin sebenarnya nggak ada yang beli. Tapi kan kadang kan barang koleksi itu kayak lu bilang tadi kan diproduksi di awal kan harganya, kalau gue ngomong misalnya istilahnya apa, harga retail kali ya, harga pertama kali keluarnya itu kan sebenarnya nggak segitu kan. Itu mungkin jadi mahal karena harganya ya karena value-nya atau mungkin dia barangnya rare kan. Apakah memang ada terjadi juga nggak kayak di dunia toys kayak gitu? Karena kalau di sneakers tuh gue sering banget lihat tuh kejadian kayak gitu tuh terjadi tuh. Oh iya banyak di dunia toys juga banyak gitu. Jadi ada barang-barang itu yang waktu kita kan selalu kalau di dunia toys itu kan kita belinya pre-order kan. Jadi sebelum barang rilis pun kita udah pesen gitu kan. Jadi misalnya harga pre-ordernya waktu awal misalnya 3 juta gitu ya. Tapi setelah rilis mungkin karena demand-nya naik tiba-tiba, sedangkan yang order itu nggak banyak gitu kan, ya itu bisa naik gitu, bisa jadi naik 5 juta, 6 juta gitu. Bahkan ada yang bisa juga ada gitu loh. Banyak barang begitu sih banyak gitu. Makanya kadang-kadang itu kolektor itu suka berspekulasi juga gitu ya. Jadi
Kalau dia pikir nih barangnya ini kayaknya bakalan laris nih nantinya. Setelah rilis bakalan dicari banyak nih. Ya dia beli cuma satu gitu. Dia beli 2 atau 3 kadang-kadang gitu. Nah, jadi ketika rilis nanti barangnya ready, ya dia jual gitu. Harganya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Seperti itu. Nah, jadi banyak lah dari banyak yang kayak gitu banyak. Tapi ada juga yang miscalculation gitu. Jadi misal orang mikir nih kayaknya bakalan naik nih gitu. Jadi orang membeli lebih banyak gitu. Jadi seharusnya nggak selaku ini, tapi karena setiap orang nyetok, jadi kan banjir dong. Maksudnya jadi barangnya jadi banyak kan, sedangkan peminat banyak itu gitu loh. Nah, jadi turun. Ada juga yang kayak gitu. Jadi harus paham juga gitu dunianya seperti apa gitu. Plus minus lah gitu. Tapi memang kalau kita ngomong paling aman dari koleksi gue aja lah gitu ya. Kalau dari koleksi gue ini rata-rata semua mengalami kenaikan harga sih. Gitu. Kayak misalnya contoh Voltus gitu ya. Voltus gue dulu gue beli cuma 2,9 gitu. Sekarang kalau dijual 4 juta 5 juta. 4 juta 5 juta. Iya, itu dalam waktu berapa tahun ya? 2 tahun lah kali, 2 tahun atau 3 tahun lah gitu. Kayak gitu. Nah, menurut lo koleksi itu investasi yang bagus ya? Gue selalu bilang sama teman-teman gue gitu ya, kalau lu koleksi toys tuh jangan berpikir sebagai investasi lah, itu menurut gue salah lah gitu lah. Karena banyak orang sering punya pandangan kayak begitu kan. Gue beli koleksi kayak gini, ini investasi nih buat gue nih. Argumennya selalu begitu kan. I wouldn't recommend that kalau gue I wouldn't recommend that gitu. Kalau lu memang mau investasi yang bener lah, investasi yang real investasi lah gitu, bukan ini. Jadi harusnya lu berpikirnya gini, gue beli toys ini dari disposable income gue, yang memang gue bisa afford gitu ya. Kalau harganya ini naik ya sudah gitu, jadi ya itu jadi nilai plus gitu ya. Ya kalau dibilang itu bisa jadi investasi nggak, ya gue mungkin bisa bilang iya juga gitu, karena memang nilai toys gue pun sekarang naik dari harga gue beli. Gitu. Ini kan yang namanya kolektor ya tadi ya. Investasi itu lu invest. Kalau butuh duit, ketika nggak usah lu butuh duit deh. Ketika lu pikirnya menguntungkan nih, gue jual aja. Gue jadiin duit lah ibaratnya gitu. Misalnya lu invest gitu kan. Begitu sampai certain point, ya lu jual aja. Lu make profit, betul ya. Lu bisa jual kapanpun dan lu harus make profit gitu untuk lu pakai. Nah, kalau kolektor itu nggak akan seperti itu gitu. Kayak misalnya gue ada barang gitu ya, yang mungkin harganya udah 2 kali lipat gitu. Gue beli misalkan 5 juta, sekarang jadi 10 juta. Apakah sekarang gue jual? Enggak, gue nggak jual. Karena kita punya attachment, kita nggak mungkin jual gitu loh maksudnya. Jadi itu bukan investasi lah itu. Bener. Bukan investasi lah itu. Itu kan akan stay di situ. Nih gue kalau ada satu barang yang gue suka banget, lu mau naik 100 kali lipat juga, gue belum tentu jual gitu. Karena gue suka, kan lu gak bisa make profit dari situ kan gitu. Bener. Gue setuju banget. Makanya bisa dibilang investasi, gue bilang gitu. Ada orang bilang kalau barang koleksi investasi, gue kadang-kadang gue mikir sebenarnya itu cuma buat pembenaran diri lu aja untuk beli itu barang. Iya. Jadi penghiburan gitu. Paling nggak kalau gue beli, gue jual. Nggak rugi lah. Jadi lebih mengurangi guilty lu kan? Guilty ya. Karena kalau lu kapan jualnya? Nggak tahu. Kalau gue butuh duit, baru gue jual. Ya kita mana ada sih kita yang mikir, gue bakalan susah nih, jadi gue ini kan kita nggak mikir gitu lah. Kita manusia kan mikir, kalau itu jangan jatuh susah lah gitu kan maksudnya. Jadi it's wrong gitu kalau lu berpikir lu bakal jual koleksi lu pada saat lu susah, enggak lah. Ya kita ngomong kan kalau hal buruk terjadi, kepepet ya sudah jual, bisa make money ya sudah gitu loh. Tapi it's not the main point gitu loh maksud gue. Itu gitu. Ya, ini mungkin pelajaran aja buat yang nonton atau yang denger ini. Dulu gue koleksi jersey bola. Ya. Gue banyak jersey yang rare. Itu kalau misalnya dihargain dengan harga yang menurut para orang-orang tuh harganya bisa naik, bisa tinggi banget kan misalnya gue mau dijual. Tapi apakah ketika akhirnya gue memutuskan untuk menjual harga segitu? Enggak. Karena kenapa? Ujung-ujungnya gue jual supaya ya udah barangan biar laku aja. Males gue udah. Ya, itu dia. Jadi jualnya apa? Itu jadi akhirnya jual murah. Karena kenapa? Gue pikir ya udah buat supaya barangnya
hilang aja, udah beres gitu. Karena ketika mindsetnya lu koleksi, lu lagi koleksi, lu bilang ini barang sayang. Ada beberapa barang yang sebenarnya masih gue sayang, akhirnya ya udah dapat nemuin dong, akhirnya gue jual juga, dan akhirnya ya jual dengan apa ya, gue sering bilang dengan harga yang sebenarnya ya kalau dikasih value-nya sebenarnya nggak segitu, tapi ya gue jual murah biar cepet aja. Pasti ada rasa sayang nggak? Ada banget. Iya. Kesel gak gitu, tapi ya udahlah. Iya. Makanya kadang-kadang ya kalau lu memang mindsetnya koleksi, susah sih buat kayak begitu, jujur ya. Iya. Kecuali kalau lu buat bisnis serius, memang lu buat jual lagi, itu lain cerita. Nah, ya itu lain cerita. Kalau itu lain cerita. Dan lu perlu pahami juga ada risikonya juga. Kayak contoh kayak tadi gue bilang. Kalau lu memang pikirnya mau make money, bukan koleksi gitu ya. Lu kan bisa lihat ini kayaknya bakalan laku nih nanti. Ya sudah, lu beli aja 2 biji, 3 biji gitu. Lu beli. Nanti begitu tuh barang udah ready, lu kan mantau market kan. Kalau begitu harganya naik, ya lu langsung lu jual cepet-cepet gitu. Jadi, ya itu tujuannya beda gitu. Tujuannya make money gitu. Jadi ya. jangan mundur ya. Resi value di pasar. Lama-lama lagi. Nah, iya, jadi begitu ada sign profit udah langsung ada profit nih, kan lu bisa langsung jual gitu loh, ya kan? Karena memang tujuan lo adalah cari profit kan. Gitu. Nah, kalau kita yang koleksi kan nggak seperti itu gitu. Jadi, ya gitu deh. Kalau gue bilang, jadi ya itu penghiburan aja lah. Tapi which nggak totally wrong juga. Memang kalau lu jual, ya lu bisa get the money you spend gitu loh. Rata-rata. Tapi kan juga kadang nggak segampang itu juga ketika lu punya koleksi kayak gue udah banyak begini. Lu mau menjual semuanya sekaligus kan nggak gampang juga gitu. Ya kan? Jadi lu jual satu-satu. Gitu. Kayak gitu. Oke. Gue ada pertanyaan terakhir yang gue juga masih penasaran. Ini masih ada hubungan dengan yang Kotaro tadi barusan. Kotaro Expo. Yeah. Kan ketemu dia. Sebelum Victoria ada. Dan akhirnya lu tahun berapa waktu itu lu ngundang? Gue sempat tanya sama lu kan. Lu ngundang Kota Tetsuo, Kotaro Minami, kok lu bisa sih ngundang? Gue sempat lagi telepon sama lu kalau nggak salah deh. Itu akhirnya dia bisa ngundang dia datang ke sini. Jadi sebenarnya gue nggak bisa bilang gue yang ngundang lah ya, itu shareholder lah ya. Kan kayak gue bilang, gue kan lu kan partner yang ngundang. Gue cuma advisor gitu kan, gue cuma advisor yang ngundang itu ya teman-teman gue lah ya, yang aktif di Victory gitu. Jadi ya dia kebetulan dia juga waktu itu ikut, waktu yang kita makan pertama kali ketemu Kotaro itu dia ikut. Terus ya dia juga punya passion gitu loh di bisnis hobi inilah gitu. Jadi ya udah dia berpikir ini kayaknya dunia toy fair ini kurang greget nih, maksudnya nggak ada ngundang yang orang yang ditunggu-tunggu gitu loh, udah lama gitu. Akhirnya udah dia inisiatif, dia ngundang. Akhirnya kita sebenarnya berawal dari yang ketemu makan itu juga gitu. Jadi kan paling nggak si Kotaro kan udah tahu, oh orangnya ini loh gitu, kita pernah ketemu gitu kan. Ya udah kita ngomong sama teman kita yang di sana, bisa nggak tolong cari tahu agennya siapa gitu ya kan. Ya kan pasti ada manajer lah ya kan. Ada manajernya kan. Ya udah ngobrol sama manajernya, duduk ngobrol-ngobrol, kira-kira kalau ngundang Kotaro ya gimana syarat-syaratnya segala macem. Ya udah dua pihak setuju. Ya udahlah, datanglah dia, kita diundang resmi lah sama tim kita gitu. Intinya gitu. Ya gitu lah. Jadi prosesnya ya semua dari hobi sih memang gitu. Ya kita juga waktu Victoria itu berdiri juga yang nggak nyangka sampai melakukan banyak hal kayak gini gitu ya. Ya dijalanin aja, nama juga kita jalanin juga happy kan, hobi kan, seneng gitu. Jadi ya semuanya jalan aja gitu.